Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset saya di mana itu berjudul Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia yang Terdampak COVID-19. Baiklah, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Saya bernama Krisanta Lesmaria Sinaga. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan latar belakang masalahnya. Saat ini dunia dilanda oleh kejadian luar biasa di mana rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa langkah seperti menganjurkan warga untuk tetap berada di rumah hingga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB. Meskipun memang kebijakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan kebebasan sipil masyarakat untuk berkumpul serta adanya kemunduran dalam kinerja masyarakat dalam sektor ekonomi yang pada akhirnya berujung pada jatuhnya perekonomian pada skala nasional, sehingga terdapat anjuran dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dari BNPB, yaitu menyarankan bagi para warga dengan usia di bawah 45 tahun ke bawah untuk memperolehkan aktivitas dengan tujuan untuk menggerakkan kembali perekonomiannya. Di sini ada tiga judul besar yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, beberapa permasalahan sosial ekonomi. Yang kedua, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadinya masyarakat yang kewalahan dengan perekonomiannya karena berdampak dengan COVID-19. Dan yang ketiga, tantangan dan solusi dalam memutuskan rantai COVID-19 dari perspektif demografi sosial. Baik, di sini yang pertama ada beberapa permasalahan sosial ekonomi. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya yaitu yang pertama, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 harus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia ini. Dan yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial, di mana kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadinya ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19 ini. Dan yang ketiga, tindakan kriminal, di mana masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal ini yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian, alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer, atau disinfektan. Itu pun yang palsu, yang justru pembahayaan kesehatan, penipuan harga bahan pokok. Yang keempat, ada melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini berkaitan dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai
tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan yang terakhir, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadinya masalah yang kewalahan dengan perekonomian karena berdampak dengan COVID-19 ini, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila semestinya bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Dalam menghadapi pandemi ini, kita semua memiliki peran untuk berjuang mengurangi korban COVID-19, bukan dengan terus menyalahkan pemerintah, namun minim aksi. Karena sejatinya implementasi dari Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama dengan bangsa Indonesia. Dasar negara yang tertuang dalam Pancasila telah menjadikan sila-sila yang ada di dalamnya menjadikan sebagai ideologi terbaik untuk negeri ini. Pemahaman mendalam tentang nilai Pancasila tentu menjadikan hal penting dalam upaya preventif agar masyarakat tanpa terkecuali tidak melanggar ketentuan pemerintah dalam mengenai pandemi COVID-19. Pemahaman ini, nilai Pancasila tertentu merupakan hal yang paling mendasar untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu penegakan secara represif. Setidaknya konsep cinta tanah air itu perlu diperdalam kepada masyarakat secara luas agar pemahaman Pancasila lebih kokoh di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain itu, di sini kedisiplinan merupakan yang terkandung dalam Pancasila untuk melindungi kepentingan bersama dalam situasi apapun. Penanaman nilai Pancasila dan cinta tanah air akan mempermudah pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar tetap bersatu terhadap hal yang mengancam kenegaraan. Saat pandemi COVID-19 ini, tentunya penerapan seperti isi Pancasila itu sangat penting, seperti pada sila yang pertama yaitu yang berisikan ketuhanan yang Maha Esa, itu sangat penting untuk diterapkan di masyarakat Indonesia, karena di mana sila pertama dalam Pancasila bisa diterapkan dengan cara selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama ini tentu bisa menjadi pondasi yang kuat dalam diri manusia saat ini. Ketika virus corona menyerang, maka kita masih memiliki tempat untuk berdoa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita dikuatkan untuk melawan COVID-19 ini. Selanjutnya, sila kedua, di mana isi sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab, maka hal ini bisa diimplementasikan dalam bentuk perlakukanlah terhadap orang lain. Sila ini menekankan kepada kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Perlakukanlah terhadap orang lain perilaku yang baik dimanapun kita berada. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana dalam sila ketiga ini
maka kita harus bisa memaknai dan mengimplementasikan bahwa virus corona ini tidak mengenal suku, ras, maupun agama. Semua orang bisa terkena virus yang mematikan ini, sehingga walaupun kita berbeda dan beragam, rasa persatuan harus tetap diwujudkan. Seperti di mana kita itu harus kompak untuk mengenakan masker ketika di luar rumah, misalnya ketika kita berkeluaran dari rumah, ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, kita harus memakai protokol kesehatan ini. Karena hal ini tentu saja mengurangi penularan COVID-19. Selanjutnya, pada sila keempat, di mana isinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di mana pada sila keempat ini menekankan akan sebuah kepatuhan untuk kita terhadap kebijakan pemerintah. Penerapan ini merupakan salah satu protokol yang harus dipatuhi. Dan yang terakhir, yang kelima. Pada sila kelima yang isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila kelima ini memiliki makna bahwa negara Indonesia harus adil dalam urusan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dalam sila terakhir ini tentu membutuhkan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Salah satu cara mengimplementasikan sila kelima ini adalah dengan cara menyalurkan bantuan dari pemerintah secara transparan dan jujur, karena bantuan ini sangat penting bagi berlangsungnya hidup masyarakat. Baik itu seperti kita menjaga kebersihan, kita bergotong royong di tempat di kalangan kita, seperti jika kita tinggal di desa, kita harus ikut bergotong royong dengan masyarakat agar adanya kebersihan di kalangan kita, karena itu juga suatu hal untuk penyebaran COVID-19 ini. Baiklah, selanjutnya pada kelima sila dalam Pancasila ini tentu menjadi fondasi yang sangat fundamental dalam setiap permasalahan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sudah tentu tidak hanya menjadikan naskah tekstual, melainkan nafas yang terwujud dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, tantangan dan solusi dalam memutuskan rantai COVID-19 dari perspektif demografi sosial. Jika melihat dari sudut pandang demografi sosial, tantangan terbesar atas upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan melihat melalui fenomena mobilitas penduduk. Seperti yang telah kita ketahui bersama, masih banyak masyarakat yang sering sekali beraktivitas di luar rumah tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Mereka keluar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak adanya memakai hand sanitizer, tidak rajin mencuci tangan,
Seperti itu. Sementara di sisi lain, dirasa pemerintah masih kurang tegas dalam memanifestasikan hal tersebut, baik dari segi inkonsistensi peraturan dan implementasi di lapangan. Sebenarnya, jika kita mengikuti protokol kesehatan ini, sebelumnya wabah ini akan susah untuk tersebar luas kepada masyarakat lainnya. Maka dari maka dari itu masyarakat tetap susah untuk bekerja di luar kota maupun luar negeri. Maka jika seperti ini terus wabah ini tetap berkelanjutan, perekonomian di Indonesia tidak akan adanya pendapatan yang didapat oleh masyarakat Indonesia. Baiklah, selanjutnya kesimpulannya, karena adanya wabah COVID-19 ini, masyarakat Indonesia akan susah bagi para pekerja yang kerjanya selalu di luar rumah. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke hampir seluruh negara di Indonesia dan tak terkecuali Indonesia ini menimbulkan banyak tantangan. Tantangan tersebut berasal dari kesadaran oleh warga yang berdampak oleh pandemi itu sendiri. Memang sebagian warga merasakan resah karena kebebasan sipil untuk berkumpul dan juga berpergian sangat dibatasi. Namun selain itu, faktor ekonomi salah satunya menjadi pendorong warga untuk tetap keluar rumah demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dikarenakan masih ditemukan warga yang merasa bantuan dari pemerintah masih kurang atau belum merata. Meskipun memang lagi-lagi tindakan keluar rumah yang dilakukan oleh warga yang harus bekerja karena kebutuhan mendesak tersebut memang berpotensi untuk memperpanjang masa pandemi. Namun bagi mereka tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan selain bekerja terus. Karena jika tidak dengan itu, warga akan tidak bisa hidup tanpa adanya uang. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang.